beliau Syekhina wa murabbi arwahina Kiai Haji Muhammad Said Abdul Rahim selaku pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syariah Karangmangu Sarang Rembang, yang selalu kami ta'zimkan dan kami muliakan beliau Syekhina wa murabbi arwahina Kiai Haji Muhammad Ahmad Abdul Rahim selaku Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syariah, dan juga seluruh jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syariah serta kepengurusan Ma'had Ali Fadul Jamil. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul, kita semua dapat bermuajahah, saling pandang memandang untuk menghadiri acara seminar pada malam hari ini dengan keadaan sihah wal afiyah, fa insyaallah tiada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan, kita senandungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini yang mana tiada lain tiada bukan untuk menghadiri seminar Majma' Mubahatsah Masail Syariah, yang mana dalam tema untuk malam hari ini ialah investasi efek syariah di pasar modal Bursa Efek Indonesia, yang mana dalam kali ini Ma'had Ali Fadul Jamil Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syariah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk memberikan sebuah wawasan, memberikan wawasan perekonomian kepada kalangan santri pada khususnya dan pada semua audiens pada umumnya, agar kita di sini tidak hanya memakan, tidak hanya mengenyam dunia pendidikan saja, akan tetapi juga kita harus dan bahkan wajib untuk mempelajari permasalahan masalah perekonomian syariah, karena juga nanti kita tidak hidup kita tidak di pondok saja, nanti kita akan boyong, kita akan menempati kehidupan yang hakiki nanti, maksudnya kehidupan setelah di pondok, di rumah nanti juga nanti kita butuh yang namanya sebuah money atau sebuah uang. Jadi penting tidak penting, wajib tidak wajib, permasalahan uang itu sangat penting untuk kita selaraskan untuk menunjang kebutuhan manusia pada umumnya. Untuk itu BEMS pada kali ini, kesempatan kali ini mengadakan tema seminar, yakni membahas tentang perekonomian syariah, yang mana bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk memberikan wawasan kepada santri Pondok Mus pada khususnya sebagai bisa nanti kita menjadi santri entrepreneur, santri berbisnis untuk melalang buana pada perindustrian perekonomian di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita gelar pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat adalah seminar, dan acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Untuk itu mari kita buka acara seminar pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan acara pada malam hari ini dapat
dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Al-hadiniyah sholihah bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan untuk acara selanjutnya ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini akan dilantunkan, akan disenandungkan oleh saudara kita Muhammad Roimul Huda. Kepada saudara Muhammad Roimul Huda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum azab yawmin alim. Inni akhafu alaikum azab yawmin alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya ialah sambutan. Dalam hal ini sambutan akan disampaikan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasantri Ma'had Ali Fadul Jamil Pondok Pesantren Mahadul Ulum Asyariyah, Bapak Salman Umar, Mahasantri semester 8. Kepada Presiden Bapak Muhammad Salman Umar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami takdimkan beliau Syekhuna Kiai Haji Muhammad Said Abdul Rahim selaku Syekhul Ma'had Ma'had Ali Fadul Jamil Pondok Pesantren Mahadul Ulum Asyariyah Sarang. Beliau Kiai Haji Muhammad Adab Abdul Rahim selaku Dewan Mustasar Pondok Pesantren Mahadul Ulum Asyariyah Sarang. Beliau Kiai Muhammad Ni'amu Adib selaku Mudir Am Ma'had Ali Fadul Jamil Pondok Pesantren Mahadul Ulum Asyariyah Sarang. Kepada pengurus Pondok Mahadul Ulum Asyariyah Sarang yang kami hormati, dan tak lupa kepada para hadirin, teman-teman mahasantri maupun santri Pondok Pesantren Mahadul Ulum Asyariyah Sarang yang selalu kami cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara yang insya Allah akan diisi dengan penuh ilmu dan penuh barokah. Kedua, sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena dengan lahirnya beliau dan dengan kehadiran beliau, kita semua bisa mengenal iman, Islam, dan juga ihsan. Pada sambutan kali ini, izinkan saya pertama untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk membuat dan melaksanakan acara seminar ini. Kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran santri dan mahasantri dalam acara seminar investasi efek syariah di Bursa Efek Indonesia ini. Kami merasa sangat terhormat
dapat berbagi pengetahuan dan wawasan bersama-sama pada kesempatan yang berharga ini. Perlu ditekankan bahwa event investasi efek syariah adalah salah satu instrumen keuangan yang semakin berkembang di Indonesia. Ini merupakan manifestasi nyata dari kesadaran kita akan pentingnya berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Melalui acara ini, kami berharap dapat memberikan edukasi dan panduan praktis tentang cara berinvestasi dengan efek syariah, serta bagaimana hal ini dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan kita dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan pakar yang telah bersedia berbagi pengetahuan mereka hari ini, dan semoga presentasi dan diskusi yang akan kita nikmati memberikan wawasan berharga kepada kita semua. Dengan itu, mari kita sambut acara seminar investasi efek syariah di Bursa Efek Indonesia dengan semangat terbuka dan bersedia untuk menggali pengetahuan yang mendalam. Semoga acara ini menjadi ajang yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran para mahasantri dan juga para santri. Selamat mengikuti acara ini dan semoga harapan kita untuk bisa terjun berinvestasi yang lebih baik dapat terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan kami sampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara selanjutnya, yakni acara inti, acara seminar yang akan diisi oleh narasumber atau pemateri kali ini ialah Bapak Fanny Rifki El Fuad sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1. Dan juga untuk acara seminar kali ini akan dipandu oleh moderator Saudara Muhammad Fakhrul Humam dan notulen Saudara Muhammad Ahsanul Haris. Kepada moderator dan notulen, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus para masyayikh Pondok Pesantren Sarang, wabil khusus beliau Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Said Abdul Rahim selaku pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy'ariyah dan seluruh masyayikh beserta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Yang kami hormati segenap pengurus Badan Eksekutif Mahasantri, khususnya Bapak Ketua Bapak Muhammad Salman Umar, yang kami hormati segenap panitia yang telah berkontribusi menyelenggarakan rangkaian acara Hari Santri Nasional 2023 Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy'ariyah. Dan yang kami banggakan, para hadirin, teman-teman semua, rekan-rekan seperjuangan, khususnya rekan-rekan mahasantri, meskipun ini malam Jumat, malam libur, teman-teman masih bersemangat, berdedikasi untuk hadir. Ya mungkin ada yang motifnya untuk ngisi absen, ya nggak masalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti seminar ilmiah. Jadi seminar ini itu termasuk rangkaian acara peringatan Hari Santri Nasional yang dipandegani oleh Badan Eksekutif Mahasantri Fadlul Jamil. Untuk seminar malam hari ini mengangkat tema tentang kajian muamalah dari sudut pandang kontemporer yang diterapkan dalam bursa efek, investasi, saham, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita nanti akan terhubung dengan pemateri. Ini beliau langsung dari pusat Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Cabang Jawa Tengah, Bapak Fani Rifki El Fuad. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan berkaitan dengan apa itu bursa efek, bagaimana kaitannya dengan nanti penerapan dalam perspektif syariah, sehingga nanti kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan faedah berkaitan dengan salah satu topik muamalah kontemporer demikian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu pemateri kita. Ini pemateri sedang dalam perjalanan dihubungi melalui Zoom, jadi seminar kali ini daring, online melalui Zoom. Langsung saja saya paparkan, beliau adalah Bapak Fani Rifki El Fuad. Beliau sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah. Pengalaman pendidikan beliau telah mengikuti program sarjana dari tahun 96 hingga tahun 2000 di Fakultas Ekonomi Universitas Jember, kemudian melanjutkan program pasca sarjana di Magister Sains FIB UGM Yogyakarta. Keahlian beliau memegang izin wakil perantara pedagang efek atau disingkat WPPE. Beliau
juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai edukator terbaik dari OJK Award tahun 2015. Pengalaman pekerjaan, beliau pernah menjabat selama 5 tahun sebagai staf divisi komunikasi perusahaan PT Bursa Efek Jakarta. Kemudian beliau juga sempat menjabat sebagai staf trainer di divisi edukasi PT Bursa Efek Indonesia selama 6 tahun. Dan sekarang beliau masih melanjutkan dedikasinya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah. Nah, ini kantornya, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah, ini di Jalan Jenderal Sudirman, di Kota Semarang. Bagi teman-teman yang mungkin nanti ingin lebih interaktif, pengen bertanya-tanya secara khusus, ini beliau dapat dihubungi di kontak pribadi di akun Instagram beliau @fanny.rifki. Beliau juga bisa dihubungi di alamat email fanny.rifki@idx.co.id. Mungkin itu perkenalan singkat tentang pemateri malam ini. Untuk selanjutnya soal materi kita menunggu mungkin dari operator. Belum terhubung. Oke. Assalamualaikum Bapak Fani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau Bapak Fanny Rifki El-Fuad. Jadi untuk seminar malam kali ini Pak, kita punya durasi mungkin sekitar 1 jam maksimal untuk materi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Ya. Audio dan jaringan mungkin dari Bapak sudah dicek? Ya, sudah. Oke. Alhamdulillah sudah bisa terdengar dengan baik. Oke, dari Bapak, mungkin seminar kali ini kita akan mengkaji tentang muamalah syariah yang nantinya diterapkan dalam bursa efek, juga kaitan dengan investasi dan saham. Nah, ini para audien ini dari kalangan Mahasantri Fadlul Jamil, juga dari santri PPMUS secara umum. Oke, mungkin karena ini sudah terhubung dengan Bapak, dari kami sebagai moderator, kami mempersilahkan untuk Bapak Fani menyampaikan materi kepada audiens. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan muamalah pasar modal syariah di Indonesia kepada para mahasantri di Pondok Pesantren MUS Sarang Rembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Fanny Rifki. Sehari-hari saya bekerja di kantor Bursa Efek Indonesia, perwakilan Jawa Tengah. Jadi saya sudah bekerja di perusahaan ini selama
kurang lebih 18 tahun. Jadi saya dulu kuliah di Fakultas Ekonomi, terakhir di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kebetulan pada saat kuliah saya banyak belajar terkait dengan ilmu keuangan, karena memang dipelajari di Fakultas Ekonomi, dan membuat suatu penelitian, yaitu skripsi dan juga tesis, itu terkait dengan pasar modal. Nah, saya di sini nanti akan menjelaskan apa itu pasar modal dan apa saja yang perlu kita ketahui dengan industri pasar modal ini. Ya, jadi kalau kita lihat, sebentar ya. Mohon maaf, apakah materi saya sudah tertampil di layar, Bapak Ibu? Ya, ini untuk materi sudah bisa ditangkap oleh para hadirin. Oh, ya, baik. Jadi kalau kita lihat dari layar yang sudah saya tampilkan di sini, Bapak Ibu, pasar modal itu digambarkan sebagai sebuah aktivitas untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan permodalan dengan pihak yang kelebihan modal. Proses ini saya istilahkan dengan proses intermediasi dari kata media. Bagaimana pasar modal itu mempertemukan misalkan perusahaan yang bernama, mungkin ini contoh aja ya, Sido Muncul, begitu. Karena memang kenyataannya memang perusahaan ini pernah kita tangani, gitu, yang ingin membutuhkan permodalan dengan masyarakat luas yang memiliki modal. Dan ini masyarakat, ya. Mereka bertemu di pasar modal ini. Layaknya sebuah lembaga intermediasi, maka pasar modal itu sebenarnya mirip dengan perbankan. Anggap saja di tengah-tengah ini adalah perbankan, maka perbankan itu mempertemukan pihak yang membutuhkan pendanaan dengan pihak yang kelebihan dana. Saya misalkan punya kelebihan uang, saya pergi ke bank untuk menabung. Kemudian di sisi yang lain ada petani, ada nelayan yang membutuhkan uang. Mereka pergi ke bank untuk mengajukan kredit, mengajukan pendanaan. Sehingga di dalam perbankan ini akan bertemu dua pihak tadi. Yang butuh uang akan meminjam, yang kelebihan uang akan menabung. Maka analogi perbankan ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan pasar modal, di mana perusahaan yang membutuhkan uang itu melakukan sebuah upaya, yaitu menjual surat berharga. Dalam hal ini bisa saham, bisa sukuk, atau obligasi.
Nah, kemudian pihak yang kelebihan dana itu nanti akan membelinya. Bisa membeli saham, membeli syukur, atau membeli obligasi. Nah, pertemuan ini diatur dan diawasi oleh lembaga yang namanya antara lain adalah OJK, kemudian Bursa Efek Indonesia. Nah, sehingga dari sini analogi pasar modal itu sebenarnya mirip dengan pasar yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di Rembang ada pasar tradisional di sana, maka pihak yang pergi ke pasar itu adalah pihak yang akan menjual dengan pihak yang akan membeli. Nah, kemudian pasar itu akan diatur oleh sebuah regulator. Kalau di pasar tradisional itu ada dinas pasar di situ, maka dinas pasar di pasar modal itu di sini ada tulisannya IDX atau Indonesia Stock Exchange. Nah, bahasa Indonesianya adalah Bursa Efek Indonesia. Sehingga Bapak Ibu dan hadirin, di dalam industri pasar modal di satu negara itu lazim ada yang namanya regulator atau pengawas. Kalau di Indonesia itu namanya Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi. Kemudian OJK akan memberikan izin kepada sebuah bursa, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia, untuk menjadi fasilitator dalam satu perdagangan efek. Nah, kemudian Bursa Efek Indonesia tentu saja akan membuat sebuah perusahaan efek yang kalau di pasar tradisional di sini saya menganalogikan sebagai kios. Kios yang berada di satu pasar. Misalkan kalau kita ke pasar tradisional ada kios penjual sayuran, kios penjual buah-buahan, kios penjual sembako, begitu. Nah, kios-kios ini nanti akan diawasi oleh Bursa Efek dan juga oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang diperjualbelikan namanya efek. Efek itu apa saja? Efek itu atau surat berharga itu antara lain satu adalah saham. Yang kedua adalah obligasi. Jadi antara dua itu. Kalau enggak saham, ya obligasi. Nah, pihak-pihak yang menjual saham ataupun obligasi itu dinamakan emiten. Kemudian pihak yang membeli saham, membeli obligasi itu disebut investor. Nah, kalau kita mengacu kepada apa yang dinamakan pasar modal syariah itu adalah sebuah pasar modal yang memasukkan prinsip-prinsip Islam di dalam mekanismenya. Gitu. Apa saja prinsip-prinsip Islam yang dimasukkan di dalam sebuah pasar modal yang sehingga nanti bisa disebut sebagai pasar modal syariah? Yang pertama adalah riba. Maka dalam sebuah intermediasi tadi, proses pertemuan tadi itu, maka jangan sampai mengandung unsur ribawi. Misalkan saya membeli obligasi, kemudian saya dikasih bunga. Nah, ini tidak ada di dalam pasar modal syariah, sehingga konsep ribawi nanti harus diubah ya menjadi sebuah transaksi yang akadnya itu sewa atau ijaroh begitu ya. Atau ketika kita membeli sebuah saham di dalam pasar modal syariah, kita itu dilarang menggunakan hutang. Misalkan saya punya uang 1 juta, saya membeli saham Telkom begitu,
Tetapi karena saya ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka saya bertransaksi dengan mengajukan hutang, sehingga saya akan uang saya 1 juta, saya hutang 9 juta, begitu, sehingga total transaksi saya 10 juta, di mana 10 juta itu terdiri dari 1 juta merupakan uang saya sendiri dan 9 juta dari hutang. Nah, itu bisa memunculkan suatu riba, sehingga itu dilarang di dalam prinsip pasar modal syariah. Ya. Yang kedua adalah horor atau ketidakjelasan dalam satu akad, baik kualitas maupun kuantitas. Contohnya adalah seringkali kita itu dalam membeli sebuah efek, baik itu saham maupun obligasi, itu dengan informasi yang tidak cukup, terkesan menebak. Jadi saya ikut-ikutan teman, saya hanya berdasarkan rumor, saya tidak melihat laporan keuangan, sehingga saya memutuskan untuk membeli saham itu dengan informasi yang minim, sehingga banyak mengira-ngira. Nah, ini suatu aktivitas yang diklasifikasikan sebagai horor di dalam pasar modal. Maisir adalah suatu aktivitas ketika saya itu melakukan upaya untuk memanipulasi harga. Nah, yang namanya harga apapun itu terbentuk dari orang yang beli dan orang yang jual. Tetapi seharusnya harga itu terbentuk secara alami, begitu. Harga naik ketika banyak yang beli, sebaliknya harga turun ketika banyak yang jual. Tetapi ketika sebuah harga ini saya manipulasi, maka saya akan mengajak beberapa teman untuk seolah-olah membeli sebuah barang, dalam hal ini efek tadi, tetapi perpindahan barangnya itu merupakan perpindahan yang semu, gitu ya, karena sudah terjadi suatu kesepakatan untuk mencoba menaikkan suatu harga itu dalam suatu harga tertentu. Nah, ini kalau di pasar modal syariah diklasifikasikan sebagai maisir, ya. Kemudian kehalalan barang itu artinya kalau di pasar modal syariah itu barang yang dihasilkan oleh satu perusahaan yang memproduksi barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal itu dikategorikan sebagai barang yang tidak halal, begitu. Misalkan sebuah perusahaan yang memproduksi minuman keras, Homer. Nah, ketika perusahaan itu menjual sahamnya dan kita membeli saham perusahaan itu, maka saham perusahaan tersebut tidak bisa diklasifikasikan sebagai saham syariah yang diperdagangkan di satu pasar modal syariah. Nah, jadi dari sini kita bisa membayangkan apa sih sebuah pasar modal syariah itu, begitu ya, dengan memahami pasar modal itu sebagai sebuah aktivitas jual beli efek, ya, yang memasukkan prinsip-prinsip Islam, terutama dari sisi riba, gharar, maisir, dan kehalalan barang. Ya, seluruh aktivitas yang memenuhi prinsip Islam. Terdapat dua faktor utama dalam membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal sendiri dan prinsip Islam. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, efek yang ditransaksikan sudah memenuhi prinsip-prinsip Islam di dalam pasar modal.
Jadi apa itu saham? Saham itu pada dasarnya adalah sebuah kertas ya yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Saya ambil contoh di sini misalkan sebuah usaha jualan bakso. Ada Pak Bejo yang memiliki usaha bakso, dia membutuhkan modal sebanyak 8 juta, namun hanya memiliki uang 1 juta. Nah, kemudian Pak Bejo ini mencoba untuk menawarkan bisnis baksonya itu kepada 7 temannya. Dia akan mengatakan begini, teman-teman, saya akan menjual saham harga 1 lembarnya 1 juta. Kalau saham ini Anda beli, maka artinya saya berbagi kepemilikan dengan Anda di satu sisi, dan Anda membeli kepemilikan usaha bakso saya di sisi yang lain. Nah, singkat kata, 7 orang ini akan menyerahkan uang 1 jutanya itu kepada Pak Bejo. Pak Bejo sekarang mempunyai uang 7 juta dari teman-temannya yang berjumlah 7 ini, ditambah lagi 1 juta miliknya Pak Bejo, sehingga terkumpullah 8 juta. Nah, 8 juta ini nanti akan digunakan untuk membeli gerobak bakso. Membeli gerobak bakso, sehingga gerobak baksonya Pak Bejo sekarang jumlahnya 2. Tetapi kepemilikan usaha baksonya Pak Bejo itu sekarang berubah. Yang tadinya Pak Bejo seorang diri, sekarang menjadi 8 orang, yaitu Pak Bejo dan 7 orangnya. Di mana di sini Pak Bejo sebagai pemilik mayoritas dan 7 orang temannya ini sebagai pemilik minoritas. Sehingga saham ini nanti secara akad di Bursa Efek Indonesia, pasar modal syariah itu dinamakan syirkoh. Syirkoh al-musahamah, yaitu kesepakatan antara pihak yang memiliki usaha dengan pihak yang memiliki dana untuk saling meleburkan dananya, kemudian diputar dalam suatu usaha, sehingga nanti akan ada bagi hasil. Ketika sebuah usaha ini mendapatkan keuntungan, maka keuntungan ini nanti tidak dinikmati seorang diri oleh Pak Bejo, tetapi dibagi dengan 7 orang pemegang saham lainnya berdasarkan prosentasenya. Kalau di sini misalkan Pak Bejo pemilik mayoritas, ya misalkan dia 80%, maka keuntungannya dibagi 80% milik Pak Bejo dan 20% itu dibagi kepada masing-masing orang ini secara proporsional. Nah, ini adalah konsep dari saham. Nah, kalau konsep dari obligasi berbeda. Kalau obligasi itu prinsipnya adalah utang piutang. Jadi kembali lagi Pak Bejo punya uang 1 juta, dia pengen membeli gerobak bakso, maka dia akan menjual obligasi kepada orang-orang ini, ya. Masing-masing akan obligasi harganya 1 juta, sehingga terkumpullah uang. Uang itu nanti akan digunakan untuk membeli gerobak bakso. Yang membedakan adalah di sini nanti Pak Bejo berkewajiban untuk memberikan imbal hasil atau bunga, atau kalau itu nanti modelnya adalah syariah dengan akad ijarah misalkan sewa, maka Pak Bejo ini akan membayarkan ujroh, ya sewa kepada kelima orang ini. Meskipun usahanya itu tidak untung misalkan.
Dan bedanya dengan saham, kalau obligasi ini dia ada jatuh temponya, gitu. Misalkan 3 tahun atau 5 tahun, begitu. Berbeda dengan saham yang tidak ada jatuh temponya. Nah, sehingga dari sini Bapak Ibu dan teman-teman Mas Santri, pasar modal di Indonesia, saham yang diperjualbelikan itu jumlahnya 890 perusahaan. Sampai 890 saham, 890 perusahaan. Ada saham-saham yang dikategorikan sebagai saham syariah, ada juga yang saham syariah. Nah, saham-saham yang dikategorikan sebagai saham syariah itu nanti akan diklasifikasikan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, ya, Majelis Ulama Indonesia, dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Dia akan melihat apakah sebuah perusahaan itu melakukan kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Ini screening awal. Yang kedua, kalau itu sudah lolos, maka akan dilihat lagi apakah perusahaan itu memiliki hutang enggak. Kalau ternyata dia memiliki hutang dan hutangnya itu besar, ya, di atas 45% dari asetnya, maka dikategorikan sebagai perusahaan itu bukan saham syariah. Ditambah lagi kalau dia itu mendapatkan suatu pendapatan di mana pendapatan non halalnya itu di atas 10%. Otomatis perusahaan-perusahaan yang seperti ini itu dikategorikan sebagai perusahaan yang sahamnya non syariah, dan apabila perusahaan bisa memenuhi prasyarat ini, maka saham itu dikatakan saham syariah. Nah, Bursa Efek Indonesia dari 890 saham tadi sudah menyeleksi terdapat 30 saham yang saham itu merupakan saham syariah, ditambah lagi saham ini merupakan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik, gitu ya. Ini artinya saham-saham pilihan, gitu ya. Ini disebut sebagai saham yang masuk dalam kategori JII, Jakarta Islamic Index. Ya. Ada juga Jakarta Islamic Index yang tadinya 30, tapi ini dikembangkan menjadi 70. Artinya dari sini kesimpulannya adalah masyarakat yang ingin membeli saham syariah itu tidak perlu melihat ke 890 perusahaan yang banyak tadi, tapi cukup melihat 70 ini saja, ya, 70 ini saja. Dari mana kita bisa melihat 70 ini, saham-saham ini? Maka kita bisa membuka yang namanya website Bursa Efek Indonesia. Nah, website Bursa Efek Indonesia, di sini ada IDX Syariah di situ.
Nah, di sini ada JII, Jakarta Islamic Index. Nah, nanti kita bisa download untuk bisa mendapatkan list saham-saham apa saja yang masuk dalam kategori Jakarta Islamic Index. Nah, dari sini muncul perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index itu, misalkan contohnya yang pertama AC Hardware, sebuah perusahaan yang menjual perkakas ya. Kemudian ada Raw Energy, itu perusahaan yang memproduksi tambang batu bara. AKR Korpindo, itu perusahaan yang mengeksplorasi minyak. Aneka Tambang juga terkait dengan emas. Astra Internasional kita tahu produsen mobil dan otomotif. BRIS itu adalah Bank Syariah Indonesia. BRPT, Barito Pasifik, itu perusahaan kimia. Carun Pokpen itu perusahaan pakan ternak. ICBP kita tahu, Indofood, itu adalah produsen mie dan makanan. Inco, produsen nikel. Indica Energi ini juga tambang. INKP ini adalah kertas. INTP ini semen. ITMP batu bara. Kalpi Farma ini adalah obat-obatan ya. Mitra keluarga ini adalah rumah sakit. PT Gas Negara juga pengusaha gas. SCMA adalah perusahaan media, yaitu TV, SCTV. Gresik, Telkom, United Tractor itu perusahaan penjual alat berat. Kemudian juga Unilever yang kita tahu produsen kebutuhan pokok ya. Nah, sehingga kalau teman-teman ingin membeli saham syariah di sini, maka kita bisa memilih 30 saham ini sebagai saham syariah yang memiliki fundamental atau kinerja keuangan yang baik. Nah, untuk bisa mengetahui harga sebuah saham, kita itu tinggal membuka Google gitu ya. Kemudian kita ketik saham, misalkan Alfamart. Alfamart kita tahu sebuah perusahaan retail ya. Dengan cukup mengetikkan Alfamart atau AMRT itu kode sahamnya di Google, maka otomatis Google akan menampilkan harga per lembar saham Alfamart. Di sini tertera angka Rp2.810. Itu artinya satu lembar saham Alfamart harganya sekarang 2.810. Sehingga kalau kita ingin membeli saham Alfamart ini di Bursa Efek Indonesia, kita membutuhkan uang 281.000. Karena aturan membeli saham di Bursa Efek Indonesia itu tidak boleh satu lembar, tetapi harus satu lot ya. Satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi 100 kali 2.810 sama dengan 281.000. Nah, kenapa di sini grafiknya naik dan turun? Karena dalam satu hari ini, ya ini satu hari, saham Alfamart itu dibeli dan diperjualbelikan. Lazimnya sebuah barang kalau ditransaksikan seperti ini, diperjualbelikan seperti ini, akan mengalami
fluktuasi harga. Harganya akan turun kalau banyak yang jual, sebaliknya harganya akan kembali naik kalau banyak yang beli. Ini adalah grafik dalam satu hari perdagangan hari ini, misalkan hari ini tanggal 19 Oktober. Perdagangan saham itu dimulai jam 9 pagi di sini dan ditutup jam 4 sore. Nah, sehingga kalau grafik ini kita ubah menjadi 5 tahun misalkan, yang terjadi grafiknya akan berubah seperti ini. Kalau kursor saya taruh di yang paling kiri, itu adalah di tahun 2018 atau 5 tahun yang lalu. Sebaliknya kalau kita taruh di bagian yang paling kanan, itu adalah hari ini. Sehingga dari sini kita tahu bahwa saham Alfamart itu sudah naik sekitar hampir 300%. Kita bisa bayangkan kalau kita membeli saham Alfamart itu di tahun 2018 dengan uang 1 juta, begitu, maka uang 1 juta kita itu saat ini sudah berkembang menjadi 2.600.000 atau sudah bertumbuh sebanyak 264%. Mungkin Bapak Ibu dan Mas Andri bertanya-tanya, kenapa kok harga saham Alfamart ini bisa naik begitu? Kenapa bisa terus-menerus mengalami kenaikan? Jawabannya adalah karena ya laba dari Alfamart ini mengalami kenaikan. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya pada tahun 2018 perusahaan Alfamart ini mendapatkan pendapatan sebanyak 66 triliun. Setelah dipotong biaya, mereka mendapatkan laba 600 miliar, 650 miliar. Nah, kalau kita lihat di tahun 2019, pendapatannya juga naik, labanya juga naik menjadi 1,1 triliun. Di sini juga naik menjadi 1,06 triliun. Di sini naik lagi 1,9 triliun. Dan di tahun 2022 kemarin, labanya sudah di 2,8 triliun. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan saham dari perusahaan Alfamart ini mengalami kenaikan. Nah, fenomena ini, Bapak Ibu dan juga Mas Andri, bisa kita gunakan atau bisa kita pahami bahwa membeli saham itu sebagai sebuah aktivitas muamalah namanya investasi. Apa itu investasi? Investasi bisa kita artikan sebagai sebuah upaya kita untuk membeli sebuah aset sehingga aset itu bisa naik dan kita mendapatkan keuntungan. Itulah investasi. Kita bisa melihat di sini bahwa yang namanya uang ya itu dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan nilai. Kenapa? Karena harga barang itu mengalami kenaikan. Di sisi yang lain, nilai uang mengalami penurunan.
kita bisa melihat 100.000 dulu itu bisa untuk membeli 6 mangkok mie begitu, tetapi seiring berjalannya waktu uang 100.000 ini mengalami penurunan nilai. Yang tadinya bisa 6 hanya 4, sekarang 2, dan mungkin 5 tahun lagi hanya 1 bisa kita beli dengan menggunakan uang ini. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa tidak bisa kita hanya memegang uang tunai saja, tetapi kita harus mengubah uang itu menjadi sebuah aset yang bisa naik dan mengalahkan laju inflasi. Kita sudah diajari oleh orang tua kita dulu, misalkan kalau kita punya uang itu misalkan dibelikan sebidang tanah gitu, atau dibelikan ternak ya, sapi begitu, dengan harapan tanah sapi itu berkembang nilainya sehingga uang kita itu juga ikut mengalami kenaikan, sehingga uang kita itu tidak dimakan inflasi. Nah, itu adalah apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Nah, saat ini kita bisa memiliki instrumen investasi, yaitu kita membeli efek, membeli surat berharga di pasar, contohnya saham tadi, dengan harapan agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di sini kita coba berandai-andai, misalkan kita itu ingin melihat harga barang yang lazim kita kenal, misalkan emas begitu. Nah, di sini akan muncul grafik harga emas. Grafik ini saya buat dari tahun 2023 bulan April, waktu itu harga emas 959 per gram. Tapi kita tahu emas itu fluktuatif ya, harganya naik dan turun begini. Sekarang coba kita ubah emas ini kalau kita beli 10 tahun yang lalu gitu ya. Ya. Ini di tahun 13 bulan Oktober tanggal 19 seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan grafik harga emas dari tahun 2013. Kita nggak mengira bahwa di tahun 2013 itu harga emas per gramnya itu 478.000 dan sekarang sudah mencapai 984.000. Nah, makanya membeli emas itu juga merupakan sebuah aktivitas investasi, begitu, karena emas ini harganya terus bergerak naik. Jadi kita lihat harga emas terus mengalami kenaikan. Nah, menariknya di dalam grafik ini kita juga bisa membandingkan emas ini dengan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Misalkan kita bandingkan dengan saham Alfamart tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua grafik, yang hitam itu adalah emas, kemudian yang biru ini adalah grafik saham Alfamart. Selama 10 tahun. Ternyata selama 10 tahun Alfamart ini sudah menghasilkan keuntungan sebanyak 400%. Sebaliknya emas itu sudah meningkat sebanyak 113%.
Jadi dari sini menunjukkan bahwa saham itu juga bisa kita pertimbangkan sebagai sebuah instrumen yang bisa kita beli sebagai investasi. Kita bisa bandingkan dengan saham yang lain, misalkan sahamnya BRI atau Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini BRI Syariah atau Bank Syariah Indonesia juga sudah naik, tetapi kenaikannya hanya 158%. Masih di bawah Alfamart, gitu ya. Kita bisa saham yang lain, misalkan Sido Muncul, misalkan. Nah, di sini Sido Muncul kenaikannya malah justru turun, ya. Selama 10 tahun dia hanya naik 68%. Sehingga dari sini Sido Muncul ini masih kalah dengan emas. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa memang saham itu di satu sisi menguntungkan, tetapi di sisi yang lain juga ada resikonya apabila kita salah dalam memilihnya. Kita tahu Sido Muncul ini selama beberapa tahun ini mengalami penurunan kinerja, gitu ya. Mari kita lihat di sini. Nah, dari sini kita lihat bahwa Sido Muncul itu di tahun 2022 kemarin itu mengalami penurunan, baik penurunan penjualan maupun penurunan laba. Di tahun 2021 keuntungannya 1,2 triliun, tetapi di tahun 2022 keuntungannya turun menjadi 1,1 triliun. Secara kuartalan juga sama, dari tahun 2022 kemarin sampai dengan hari ini terus mengalami penurunan laba. Sehingga wajar kalau harga sahamnya mengalami penurunan selama 1 tahun terakhir ini. Nah, kalau nanti Sido Muncul itu bisa kembali mencetak laba yang lebih tinggi, maka tidak menutup kemungkinan harga sahamnya itu bisa kembali mengalami kenaikan. Nah, sehingga kalau ditanya apa penyebab sebuah saham itu mengalami penurunan, ya salah satu jawabannya adalah karena labanya turun. Sebaliknya kalau labanya naik, maka saham itu akan bergerak naik harganya. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa pasar modal itu di dalamnya ada sebuah produk, yaitu saham, di mana saham itu harganya bergerak naik dan turun seiring dengan kinerja dari perusahaannya. Nah, bagaimana dengan obligasi? Ya, sekarang kita berubah ke obligasi, ya. Nah, kalau obligasi ini sebenarnya lebih lebih simpel ya dibandingkan saham, ya. Apalagi kita sekarang ini banyak
ditawari obligasi syariah ya yang diterbitkan oleh pemerintah. Saya ambil contoh misalkan sukuk ya. Di sini ada tulisan SR 19T5. Itu artinya apa? Di sini adalah SR itu sukuk retail dengan kode 19 dengan tenor 5 tahun. Ini yang menerbitkan adalah pemerintah, di mana pemerintah membelikan imbal hasil selama 1 tahun itu 6,1%. Jadi di sini kita bisa contohkan apabila sebuah masyarakat itu, seorang itu membeli 1 unit suku ya, yang harganya itu 1 juta, maka dia itu per bulan akan mendapatkan Rp5.000 dari 6,1% ini. Tapi itu masih dipotong pajak, pajaknya 10%, sehingga bersih dia terima 4.575. Kemudian kalau dia belinya 10.000 lembar, maka atau ini berapa nih, 10.000 lembar itu ya, kali 1 juta ya, itu dia per bulan mendapatkan 50 juta. Atau setelah dipotong pajak 5 juta, dia mendapatkan bersihnya 45,7 juta. Nah, sehingga perbedaannya dengan saham, sukuk itu mirip-mirip kalau kita nabung di bank. Kita diberikan bunga, tapi kalau ini namanya ujroh ya, karena akadnya pakainya ijaroh. Ini cocok bagi mereka yang tidak suka dengan fluktuasi naik turunnya harga saham. Pertanyaannya, apakah banyak orang yang beli di sini ya? Jawabannya banyak gitu ya, karena dibandingkan dengan kalau dia di bank. Kalau dia di bank dia hanya dapat 3%. Tetapi kalau di sini kita bisa dapat 6%. Nah, ada satu instrumen lagi di pasar modal kita ya. Berikutnya ini namanya adalah reksadana. Ya, reksadana ya. Nah, apa itu reksadana? Reksadana itu saya ibaratkan begini. Ada sekumpulan masyarakat yang memiliki uang, dia ingin membeli saham dan juga obligasi yang ada di sini. Tetapi masalahnya, masyarakat itu terkendala oleh keterbatasan pengetahuannya. Dia tidak memiliki pengetahuan untuk menganalisa, dia juga tidak memiliki informasi yang cukup, dia juga orangnya tidak mau repot, begitu. Uangnya juga tidak terlalu besar, begitu. Maka solusinya adalah dia membeli saham maupun obligasi ini dengan perantara manajer investasi. Nah, manajer investasi ini adalah orang ataupun orang yang bekerja di suatu perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan, sehingga dia bisa mengeluarkan satu produk reksadana, sehingga manajer investasi ini akan menawarkan kepada investor ini untuk menyerahkan uangnya bersama dengan uang dari investor-investor yang lain, dikumpulkan kemudian disimpan di bank custodian di sini,
Nah, dari situ maka uang yang sudah terkumpul ini akan dibelikan saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya, sehingga si masyarakat investor ini nanti akan mendapatkan keuntungan seiring dengan naiknya saham maupun obligasi yang ada di sini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya reksadana itu mirip seperti kalau kita urunan. Mirip seperti kalau kita itu ingin membeli sesuatu, tetapi kita patungan bersama teman-teman yang lain, uang kita kumpulkan, kemudian kita menunjuk satu orang sebagai panitianya, begitu. Nah, kita pasrah kebongkoan kepada panitia itu untuk dibelanjakan uang kita seiring sesuai dengan keinginan kita. Artinya dengan reksadana ini kita berinvestasinya secara tidak langsung. Nah, reksadana ini banyak disukai oleh mereka yang tidak memiliki banyak waktu, kemudian juga memiliki dana yang terbatas, sehingga dia bisa berinvestasi melalui reksadana. Reksadana ini juga bermacam-macam jenisnya. Kita bisa lihat di sini ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana campuran, reksadana saham. Kalau reksadana saham itu resikonya besar, tapi pendapatannya atau returnnya juga besar. Sebaliknya kalau masyarakat tidak menyukai suatu resiko yang besar, bisa memilih reksadana yang isinya obligasi yang lebih aman, gitu ya, yang fluktuasinya tidak terlalu besar. Mungkin itu dulu, Ustadz, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Yang pertama adalah pasar modal itu ada di negara kita, juga ada di banyak negara di negara lain. Kita mengenal ada bursa Malaysia, bursa Thailand, bursa Filipina. Kenapa kok sebuah pasar modal itu ada di satu negara? Ya karena dengan adanya pasar modal itu memungkinkan sebuah perusahaan untuk mendapatkan dana, sehingga perusahaan itu bisa bertumbuh besar. Kemudian juga pemerintah membutuhkan pasar modal untuk menerbitkan utang yang bisa untuk APBN. Ya, mungkin itu dulu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fani. Mungkin ini saya mau mencoba untuk menyimpulkan kesimpulan dari materi malam ini. Pertama, soal bursa efek. Jadi bursa efek itu nanti berupa pasar di mana ada penjual, ada pembeli, kemudian pembelinya ini adalah orang-orang yang nantinya membutuhkan modal. Adapun efek ini merupakan surat berharga, ada berbagai macam, tadi ada saham, ada obligasi, juga salah satu dari bentuk tawaran dalam bursa efek ini tadi ada sistem reksadana. Adapun saham adalah surat berharga yang di situ nanti mekanismenya bagi pembeli saham ini menjadi salah satu orang yang ikut join dalam perusahaan, sehingga nanti bisa mendapatkan hak-hak tertentu, mendapatkan bagi hasil dari perusahaan. Sedangkan obligasi itu nanti surat berharga yang dengan membelinya itu hakikatnya kita meminjamkan modal kepada perusahaan
Ini nanti sistemnya adalah ijaroh, kemudian nanti dari penerbit obligasi memberikan ujroh kepada pembeli obligasi yang di situ tadi meminjamkan modal kepada perusahaan. Di kesimpulannya, bursa efek yang transaksi-transaksinya itu tidak bertentangan dengan syariah, tidak ada gharar, tidak ada judi, tidak ada maisir dan lain-lain, itu merupakan definisi dari transaksi dalam bursa efek yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi. Kami persilakan dari teman-teman para hadirin yang sudah menyimak materi kita malam hari ini. Kami persilakan juga mungkin dari bapak-bapak yang sudah hadir apabila nanti ingin bertanya. Untuk sesi diskusi ini, karena waktu kita terbatas, mungkin kita batasi sampai 15 menit. Kami buka 3 pertanyaan. Silakan bagi teman-teman untuk bertanya. 3 penanya. 1, 2, sudah 3 ya. Mungkin saya ambil 1 dari Bapak Saiful Bahri. Kemudian dari pojok, Saudara Zaki. Dari teman, dari depan ini. Saudara Ali Hamdan. Mungkin bagi teman-teman penanya, bisa maju untuk nanti bisa ikut masuk dalam perekaman. Kami mulai dari penanya pertama, ini nanti silakan bertanya untuk di mimbar. Bapak Saiful Bahri mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Fani, saya hanya ingin mencoba bertanya tentang tadi yang sudah sampean jelaskan atau jenengan jelaskan agar tidak ada kesalahpahaman dari saya. Sebelum saya bertanya, saya ingin memastikan apakah saya sudah paham betul dengan bursa efek yang sudah dijelaskan atau tidak. Jadi sepaham saya dalam mengikuti penjelasan dalam konteks saham yang nanti bisa dibeli oleh investor, itu kan nanti semisal Pak Jono itu membutuhkan modal 8 juta, cuman memiliki uang 1 juta. Akhirnya dia menjual saham berupa kertas berharga ke 7 orang dengan harga 1 juta 1 juta. Nah, nantinya berkumpullah uang 7 juta ditambah uangnya sendiri menjadi 8 juta. Nanti hasil kerja yang oleh Pak Jono nanti dibagi 8 orang dengan jalur prosentase. Iya, betul. Iya, betul. Nah, untuk yang kedua tentang masalah obligasi. Jadi Pak Jono pertama meminjam uang karena dia tidak memiliki modal. Masalah contohnya 8 juta. Kemudian 8 juta ini dijadikan modal bekerja sebagai tukang bakso. Nanti tiap bulannya Pak Jono memberikan hasil kerjanya ke investor dengan jalur ujroh. Ya, betul, dengan akad ijarah. Yang saya ingin tanyakan selanjutnya,
Untuk pemula, kami selaku santri yang kurang wawasan dalam masalah dunia digital, ini langkah kami dalam memilih beberapa yang sudah ada di Bursa Efek ini, menurut panjenengan selaku yang sudah senior, ya, yang sudah selaku sangat berpengalaman, itu mungkin panduannya dari jenengan itu, kami itu langkahnya dulu apa? Apakah harus saham atau obligasi atau tadi yang ditawarkan reksadana atau bagaimana? Mungkin itu yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaan tadi agar bisa interaktif. Monggo, Oke. Pak Fani. Baik Ustadz, terima kasih Pak Saiful Bahri atas Jadi memang apa yang harus kita siapkan selanjutnya, apa yang harus kita putuskan, ya. Kalau menurut saya, kita membeli saham, kita membeli suko ataupun obligasi tadi, ataupun membeli reksadana tadi, itu merupakan kegiatan muamalah yang juga mungkin sudah sering kita lakukan, yang namanya investasi. Saya pribadi terus terang juga melakukan hal yang sama. Saya membeli saham, saya membeli suko, saya membeli reksadana, saya juga membeli aset yang lain, ya, seperti properti, begitu, rumah, ya, kemudian juga tanah, begitu. Dalam konteks saya ingin memutarkan uang, agar uang saya itu bertumbuh, agar uang saya itu tidak mandek, agar uang saya itu nanti bisa menghasilkan keuntungan yang bisa saya nikmati di kelak kemudian hari. Jadi motivasinya seperti itu, Pak Saiful Bahri. Nah, bagi saya, kalau ditanya kenapa kok memilih saham, jawabannya adalah karena saham itu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan kalau saya membeli suko ataupun reksadana. Suko itu setahun maksimal 6,5% atau mungkin 7%, itu sudah maksimal sekali. Reksadana juga sama, mungkin sekitar 6-7%. Mungkin ada yang bisa sampai 9%. Tetapi saham itu bisa menghasilkan puluhan persen setahun, ya. Kita lihat tadi saham Alfamart itu dalam 1 tahun itu bisa sampai 40%. Saham Bank Syariah, ya, Bank Syariah Indonesia itu juga belasan persen dalam 1 tahun. Sehingga pilihan kapan itu memilih saham dan kapan itu memilih suku itu tergantung dari kita itu ingin mendapatkan keuntungan berapa, gitu. Tentu saja karena kita semua adalah orang yang rasional, pasti pilihannya adalah yang bisa mendapatkan hasil yang paling banyak. Tetapi dunia investasi, Bapak Ibu dan juga Pak Saiful Bahri, wabil khusus, keuntungan yang besar itu selalu diikuti dengan risiko yang besar. Contoh saham, kalau kita itu mendapatkan keuntungan 40% setahun, 20% setahun, dalam perjalanannya kita juga kadang-kadang mengalami penurunan harga, ya.
Jadi saya contohkan tadi, misalkan kita punya uang 1 juta, kita beli Alfamart di bulan Januari, mungkin di bulan Maret atau di bulan Mei itu uang kita tinggal 700.000 nilainya karena mengalami penurunan. Nah, disitulah dibutuhkan kesiapan mental kita. Apakah kita cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa uang kita itu nilainya turun, yang tadinya nilainya 1 juta, sekarang menjadi 700.000. Kalau saya akan melihat apakah penurunan saham itu diakibatkan oleh karena perusahaannya jelek, ya, labanya turun, atau hanya disebabkan oleh sentimen saja. Sentimen itu mungkin diakibatkan banyak yang sedang menjual saham-saham itu, ya. Nah, kalau perusahaannya masih bagus, labanya bertumbuh, sebaiknya pada saat turun itu tidak kita jual, justru kita tahan, justru kita tetap pegang, kita simpan sampai nanti saham itu kembali naik. Nah, kalau sahamnya kembali naik, maka kita tidak jadi rugi, malah justru kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi saham ini terus terang cara menyikapinya harus dengan rasa optimis, gitu ya. Berbeda dengan kalau kita itu membeli tanah, gitu ya, kan jarang turun ya harganya, ya. Tapi kalau kita beli emas, kita beli saham, itu ya kadang-kadang turun. Bagaimana resepnya biar tidak rugi? Yang perlu saya sampaikan adalah jangan dijual. Kalau turun tetaplah dipegang. Kalau perlu beli lagi di harga yang lebih murah, terus dipegang sampai setahun, 2 tahun begitu. Insya Allah nanti saham itu kalau membaik, itu kembali naik. Memang wajar kalau saham itu harganya naik turun itu wajar, gitu ya. Tetapi dalam jangka panjang, tren harganya itu mengalami kenaikan. Nah, kalau setelah saya jelaskan seperti ini, ternyata Bapak Ibu tidak berkenan untuk saham begitu, maka pilihan kedua adalah kita membeli syukur tadi, yang 1 tahunnya itu sudah fix, sudah pasti di angka 6,5 sampai 7%. Apakah itu sudah baik? Ya sudah baik, karena inflasinya di Indonesia itu 3%. Jadi anggap saja kalau inflasi ini sebagai pengurang dari kekayaan kita, maka ketika setahun kita dapat 7%, nah, kita sudah untung sekitar 4%, gitu ya. Karena dikurangi 3% inflasi. Jadi dengan penjelasan saya tadi itu, keputusannya kembali kita serahkan ke masing-masing. Apakah kita itu orang yang tahan menghadapi resiko, ataukah sebaliknya kita itu orang yang takut, yang menghindari resiko. Kalau kita tipe orang yang tahan terhadap resiko, mungkin bisa membeli saham-saham perusahaan yang bagus. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak terlalu tahan dengan resiko, kita bisa mempertimbangkan untuk membeli syukur ataupun reksadana tadi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita membelinya di bursa efek melalui perusahaan efek tadi, ya, perusahaan sekuritas tadi, ya, yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Sementara itu Ustadz, untuk menjawab pertanyaan Bapak Saiful Bahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke penanya kedua dari Saudara Zaki. Silahkan maju ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Jadi
berdasarkan paparan panjenengan, tadi kami sudah menyimpulkan banyak hal. Terus ada beberapa poin yang kami tanyakan. Untuk yang poin pertama adalah mengenai saham atau sukuk tadi itu sebetulnya bagaimana proses dia itu naik turun harganya itu bagaimana sebetulnya. Karena kita tahu bahwa naiknya suatu saham itu kan kalau istilahnya fluktuatif itu artinya tidak terdebiti, berarti tidak bisa dipastikan. Ini kan nanti justru malah akan menyebabkan itu termasuk horor, yang dimana itu tentu di awal penjelasan panjenengan tadi jenengan katakan itu termasuk prinsip dasar syariat yang harus dihindari, horor tadi. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian kami dari Ma'atali jurusan fikih ini kan karena panjenengan itu jurusan ekonomi gitu. Kami pengen tanya beberapa hal, yaitu salah satunya adalah sebab inflasi. Jadi sebetulnya teori inflasi itu bagaimana? Kita melihat bahwa setiap tahun itu harga selalu naik. Padahal kalau kita tahu bahwa mestinya kalau uang itu tetap, misalnya di Indonesia itu uang yang beredar itu misalnya 6.000 triliun. Nah, padahal setiap barang di Indonesia itu bertambah semakin hari semakin bertambah. Nah, mestinya kan harga barang itu semakin turun, tapi kenapa ada inflasi? Apakah ini kaitannya dengan hutang negara atau bagaimana? Nah, mohon itu penjelasannya. Kemudian yang kedua yaitu masalah emas. Tadi jenengan katakan bahwa investasi termasuk investasi yang menguntungkan adalah dengan investasi emas. Kalau menurut kami itu justru malah investasi emas itu tidak investasi, itu hanya menjaga uang. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena emas itu ya dia termasuk dia termasuk punya nilai yang sangat tinggi dan diminati banyak orang. Tetapi kalau kita lihat, kita istiqro, kita teliti, harga setiap tahun emas itu naiknya sama dengan naiknya harga barang. Misalnya kambing satu dulu itu dengan 4 gram emas, di mana dulu itu harga 500.000, kemudian kambingnya 2 juta. Itu ketika 5 tahun ke depannya itu ternyata harga kambing menjadi 4 juta, emas menjadi 1 juta, dan ternyata satu kambing sama dengan 4 gram emas. Berarti kan sama. Emas itu sebetulnya tidak naik, tapi dia hanya menjaga nilai mata uang, seperti itulah istilahnya. Nah, apakah yang benar seperti itu? Artinya berarti investasi emas itu sebetulnya tidak investasi, tapi hanya menjaga uang kita. Nah, itu untuk yang kedua. Ada satu lagi, yaitu yang terakhir ini, maaf, untuk mengenai masalah bank, sebetulnya itu kita yang miskin, kemudian bank yang kaya, atau bank yang miskin, kita yang kaya. Kenapa saya bertanya begini? Karena gini, bank itu sebetulnya tidak punya apa-apa, kemudian kita memberikan uang pada bank, yaitu dengan cara menabung, dengan misalkan bunga sekian. Terus kemudian bank ini dia meminjamkan ke orang lain, atau misalnya kalau dalam pembahasan kali ini adalah menginvestkan. Nah, di sini ada kejanggalan, yaitu bank itu seakan melipat gandakan. Ini yang pengen kami tanyakan pada panjenengan. Apakah betul bank itu melipat gandakan sebuah uang tanpa ada backupnya? Artinya tanpa ada backup emas misalnya. Itu apakah benar apa tidak? Kalau ini benar, otomatis kan ini sangat jahat sekali bank itu, karena dia melipat gandakan uang kita, dia tanpa modal, terus kemudian dia menjadi kaya, dan
ternyata ini juga salah satu, kalau menurut pandangan kami, ini yang menyebabkan inflasi. Karena dia memperbanyak uang, tapi tanpa ada backupan. Nah, itu apakah betul apa enggak bank itu jahat? Nah, itu pertanyaan dari kami. Matur suwun, sebelumnya minta maaf, soalnya terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Zaki atas pertanyaannya 3 tadi. Yang pertama, bagaimana mekanisme sebuah harga saham itu bisa bergerak naik dan bergerak turun. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mekanisme sebuah inflasi itu tercipta, begitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan emas, apakah emas itu sebuah instrumen investasi ataukah hanya sebatas penahan nilai uang. Kemudian yang keempat adalah terkait bank, apakah bank itu mekanismenya bagaimana untuk mengintermediasi tadi. Baik, saya jawab satu-satu, Saudara Zaki dan juga mungkin para santri semuanya. Yang pertama, saham itu diperjualbelikan, ya. Itu yang harus kita pahami dulu. Ada 2 pasar di dalam Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah pasar primer, yang kedua adalah pasar sekunder. Apa itu pasar primer? Pasar primer adalah pasar di mana saham itu dijual pertama kali oleh perusahaan kepada masyarakat investor. Contoh misalnya Sido dia menjual pertama kali saham Sido muncul ini ke pasar modal. Itu disebut pasar perdana. Itu terjadi di tahun 2013. Nah, pertanyaannya, dari tahun 2013 sampai tahun 2023 ini, apakah perusahaan Sido muncul itu akan terus mencetak saham untuk dijual kepada masyarakat? Jawabannya tidak. Ya, Sido muncul itu hanya sekali saja menjual sahamnya, itu di tahun 2013, dan dari 2013 sampai hari ini yang terjadi, saham Sido muncul itu berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Ya, sehingga mungkin saya bisa tampilkan slide di sini. Ini adalah sebuah contoh bagaimana sebuah harga saham itu dibentuk di pasar sekunder, yaitu dari satu orang ke orang yang lain. Di sini misalkan pada suatu hari ada saham XYZ yang ingin dibeli oleh seseorang, di mana dia ingin membeli saham itu di harga 5.000. Dia ingin membeli sebanyak 20 lot. Maka saya tuliskan di sini 20 lot, harganya 5.000, kemudian saya kasih tanda B di sini, itu artinya saham ini sedang ditawar oleh seseorang untuk dibeli. Sebaliknya, di sisi yang lain, ada orang ingin menjual sebuah saham dengan harga 5.200, terus dia ingin menjual sebanyak 10 lot. Karena dia ingin menjual, maka saya kasih tanda O, artinya offer, dia menawarkan. Nah, di sini ada 2 pihak yang saling bertransaksi, satu ingin beli dan satu ingin jual. Kemudian angka ini saya pindahkan ke sini, sebelah kiri ingin membeli atau bid, kemudian di sebelah kanan itu tempat orang jual, saya kasih tanda offer. Nah, selagi angka yang sebelah kiri ini nilainya tidak sama dengan yang sebelah kanan, maka belum terjadi transaksi. Sama seperti kalau di pasar tradisional, saya ingin membeli bayam, satu ikatnya pengen dibeli 5.000, tapi bakulnya mintanya 5.200. Maka sampai pasar itu tutup,
tidak akan terjadi transaksi bayam di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan menunggu orang yang lain yang ingin membeli di sini atau yang ingin menjual di sini. Ada orderan di sini, orang mau menjual saham yang sama tadi di harga 5.100. Kita kasih tanda O karena dia ingin menjual, over sebanyak 50 lot. Nah, ini akan kita pindahkan ke sini. Aturannya di Bursa Efek, kalau ada orang menjual lebih murah, maka kita tempatkan di baris paling atas ya. Sekarang 5.000 karena dia lebih murah dibandingkan 5.200. Kita lihat di kiri juga masih belum sama harganya. Kita tunggu lagi order keempat, orang ingin membeli di harga 4.900 banyak 40 lot, kita taruh di sebelah sini di bawah ya, karena aturannya kalau kita ingin membeli maka diprioritaskan bagi mereka yang membeli lebih mahal. Karena 55.000 ini lebih mahal dari 4.900, maka 4.000 berada di bawah. Nah, di sini urutannya tambah lagi di sini 5.100 sebanyak 15 lot. Kita kasih tanda O, kita tarik di sini. Dia berada di nomor 2 karena dia datangnya belakangan. Lebih karena namanya gabung jadi satu sebanyak 65 lot. Tapi perlu diingat bahwa 65 lot ini terdiri dari 50 lot, 11 lot. Juga kita tunggu. Di sini ada orang mau beli 5.050 sebanyak 70 lot. Kita taruh di sini paling atas karena 5.050 lebih tinggi. Dan order berikutnya 5.100 dia mau beli lagi ini di atasnya 50. Nah, 5.100 lebih tinggi dari 5.050. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa jadi tadi beli saham di harga 5.100 karena yang beli ini sebanyak 30 lot dan yang jual sebanyak 65 lot, berarti 30 lot ini habis dimakan atau dibeli oleh yang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan nanti tinggal 35 lot. Nah, dari sini terjadilah transaksi saham itu di harga 5.100. Nah, kita tahu pasar modal itu masih akan terus buka sampai jam 4 sore, sehingga kalau itu belum tutup masih ada order lagi di sini 5.050. 5.050 sebanyak 60 lot kita taruh di sini. Di sini karena dia mau jual. Nah, terjadi transaksi lagi di sini yaitu 5.050 sebanyak 60 lot ya. Yang di sini 70 lot sisa 10. Nah, sehingga dari sini kesimpulannya apa, Mas Zaki? Sebuah saham itu dalam satu hari mengalami penurunan dari 5.100 ke 5.050 disebabkan karena ada orang yang berani menjual di harga 5.010 sehingga harganya turun. Nah, harga ini bisa naik lagi kalau nanti ada orang yang berani membeli di harga 5.100. Nah, aktivitas ini akadnya namanya bai. Bai itu jual beli. Nah, bai di sini yaitu bai al-musawwamah, yaitu jual beli dengan menggunakan lelang. Kita tahu lelang itu adalah diprioritaskan bagi yang mampu atau berani membeli dengan harga yang lebih mahal atau sebaliknya mau menjual di harga lebih murah. Sehingga saham itu akan dilelang setiap hari sehingga terbentuk harga-harga seperti ini. Sehingga justru di sini akan transparan, tidak goror gitu ya. Yang beli kelihatan, yang jual kelihatan, tidak disembunyikan. Kemudian kita ingin beli ya berarti kita harus beli 5.000. Tetapi kalau kita tidak berani beli di 5.100, kita bisa antri di 5.050 atau kalau pengen lebih murah lagi ya di 5.000. Tapi konsekuensinya karena kita antri ya kita nunggu sampai ada orang yang rela menjual di harga yang lebih murah. Kalau ini tidak terjadi di hari ini bisa diulangi di
keesokan harinya. Nah, sehingga Bursa Efek Indonesia itu membuat mekanisme perdagangan seperti ini itu justru untuk menghilangkan gharar gitu ya. Karena semua harga itu tertampil di sini, ada orang yang mau beli ditulis, orang yang mau jual juga ditulis, terserah kita sebagai pembeli apakah mau beli langsung ataukah antri. Nah, gharar yang dimaksud itu justru dialamatkan kepada mereka yang dalam proses membelinya itu tidak menggunakan analisa. Dalam proses membelinya itu seolah-olah hanya melihat harganya ini saja tanpa tahu itu perusahaannya apa. Ya, seringkali kita mengetahui di pasar itu orang itu memutuskan beli itu hanya melihat angka saja. Padahal angka yang ada ini merupakan cerminan dari satu perusahaan yang memiliki laporan keuangan. Bagaimana agar tidak terjadi ya, kita individu harus membuka laporan keuangan dulu. Kita lihat labanya, kita lihat utangnya, kita lihat bisnisnya, kita lihat pertumbuhan labanya, kita hitung berapa harga wajarnya, kita proyeksikan kira-kira tahun depan, 2 tahun bagaimana pertumbuhannya. Apabila kita sudah berikhtiar seperti itu dan kita memutuskan untuk membeli suatu harga saham, kita menggunakan mekanisme lelang seperti ini, maka diharapkan itu tidak terjadi gharar gitu ya. Jadi mungkin itu agar kita bisa tahu bagaimana sebuah harga saham itu terbentuk di pasar gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan inflasi. Dalam teori ekonomi itu penyebab inflasi itu ada dua. Yang pertama adalah demand permintaan ada masyarakat kita itu banyak belanja. Ya, contoh misalkan pada hari